Tema firman hari ini adalah anugerah. Apa itu anugerah, saudara? Anugerah adalah sesuatu yang tidak layak kita terima, tetapi diberikan pada kita. Nas firman terambil dari Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam ayat ini terdapat kata mengaruniakan. Mengaruniakan artinya menganugerahkan. Kata dasarnya adalah anugerah. Apa yang merupakan anugerah di dalam ayat ini? Anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Datangnya Yesus Kristus ke dunia, itu adalah anugerah. Sebab sebenarnya kita ini manusia yang berdosa. Kita tidak layak didatangi. Sebab kita yang butuh Tuhan, bukan Tuhan yang butuh kita. Tapi mengapa Tuhan yang datang kepada kita? Itulah namanya anugerah. Hari ini kita akan melihat satu pribadi yang mendapatkan anugerah Tuhan. Pribadi itu adalah seorang yang kaya, seorang punya kedudukan, punya reputasi, punya prestasi, tapi postur tubuhnya itu pendek dan dia memanjat pohon ara. Nah, biasanya panjat pohon itu biasanya orang PLN. Tapi di sini bukan orang PLN. Di sini ada seorang yang kaya. Tentu kita tahu siapa orang ini. Dia ini adalah Zakheus. Seringkali kita berpikir Zakheus ini yang ingin bertemu Yesus sampai-sampai ia memanjat pohon ara. Sehingga seringkali persepsi kita Zakheus yang ingin bertemu dengan Yesus. Padahal sesungguhnya siapa yang mencari siapa? Siapa yang ingin bertemu siapa? Sesungguhnya Yesus yang mencari Zakheus. Yesus yang mencari dan menemukan Zakheus. Yesus yang ingin bertemu dengan Zakheus. Sedangkan Zakheus hanya ingin sekedar melihat bagaimana penampilan Yesus. Siapa Yesus itu? Zakheus hanya ingin melihat dan bukan untuk bertemu dengan Yesus. Terbukti dia menyembunyikan dirinya di atas pohon ara dengan daun pohon ara. Lukas 19 ayat yang pertama, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Jadi Yesus yang datang ke kota Yeriko. Yesus yang berjalan melintasi kota Yeriko semakin mendekati ke tempat di mana Zakheus tinggal. Yesus yang punya inisiatif untuk ke Yeriko, untuk bertemu dengan Zakheus dan menyelamatkan Zakheus. Padahal Zakheus yang butuh Yesus, tetapi kok Yesus yang datang mencari Zakheus? Manusia yang butuh Tuhan, tetapi kok Tuhan yang datang mencari manusia? Inilah yang namanya anugerah. Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Siapa yang datang kepada siapa? Tuhan yang datang kepada dunia yang membutuhkan dia. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Siapa mengasihi siapa? Tuhan yang mengasihi kita lebih dulu. Kita tidak layak ditemui, kita tidak layak dikasihi, tetapi Tuhan datang mencari kita. Tuhan mengasihi kita lebih dulu. Inilah yang namanya anugerah. Lukas 19 ayat yang ke-5. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Yesus melihat ke atas dan Yesus memanggil namanya Zakheus. Padahal ini baru pertama kalinya Yesus bertemu dengan Zakheus. Tetapi Yesus bisa mengetahui namanya. Zakheus, segeralah turun. Jadi Tuhan tahu hidup kita secara detail. Tuhan tahu nama kita.
Tuhan tahu keadaan kita. Tuhan mengenal kita secara personal. Sekalipun saya tidak kenal saudara, tapi Tuhan kenal saudara. Saya tidak tahu apa yang saudara butuhkan, tapi Tuhan tahu apa yang engkau butuhkan hari ini. Tuhan tahu segalanya tentang saudara. Tuhan tahu Zakeus ada di atas pohon ara, dan Tuhan tahu namanya. Tuhan tahu tentang engkau, saudara. Apapun pergumulanmu pada hari ini, Tuhan tahu. Seperti lagu yang kita nyanyikan, saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu ada matamu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Tuhan tahu semua tentang engkau. Dan Tuhan katakan, hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Itu perkataan pertama yang Yesus katakan pada Zakeus. Padahal Yesus tahu Zakeus ini seorang pemeras, seorang berdosa, seorang yang dijauhi masyarakat. Tetapi Yesus tidak berkata bayar dulu, kembalikan dulu semua uang yang engkau peras. Engkau harus bertobat dulu. Tidak. Yesus langsung katakan, hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Tetapi ayat yang ke-7 mencatat, tetapi semua orang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Manusia tidak bisa menerima. Kok Yesus mau menerima orang berdosa? Kok Yesus mau tinggal di rumahnya? Di hadapan manusia Zakeus ini tidak layak. Di hadapan manusia, Zakeus ini seorang yang berdosa, yang tidak pantas menerima kehadiran Tuhan. Tetapi di hadapan Tuhan, Zakeus ini dilayakkan. Inilah anugerah itu, saudara. Tuhan tidak menuntut pertobatan Zakeus, harus bertobat dulu. Tetapi justru Tuhan Yesus menyatakan kasih-Nya dulu kepada Zakeus. Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada kita ketika kita masih berdosa. Tuhan sudah mengasihi kita ketika kita masih hidup dalam dosa. Itulah sebuah anugerah. Itulah yang dicatat di dalam Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Tuhan mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Hari ini Tuhan juga sedang mencari kita, dan Tuhan ingin menemukan kita dan memberikan anugerahnya pada kita. Sebagaimana Dia memberikan anugerahnya pada Zakeus, melayakkan Zakeus, dan juga ingin menumpang di rumah Zakeus. Hari ini Tuhan ingin menumpang, ingin tinggal di dalam hati kita. Apakah kita mau membuka hati kita untuk Tuhan Yesus masuk dan tinggal dalam hidup kita? Pada saat itu baru pertama kalinya Yesus bertemu dengan Zakeus dan ia ingin menumpang di rumahnya. Apakah Zakeus menerima dia di rumahnya? Ya, Zakeus menerima Yesus masuk tinggal di dalam rumahnya. Saudara terkasih, jika baru pertama kalinya kita bertemu dengan seseorang, lalu orang itu ingin menginap di rumah saudara, kira-kira apakah saudara akan mengizinkan orang tersebut? Kita belum mengenal orang itu berkata, wah, saya harus menumpang di rumahmu hari ini. Beranikah saudara menerimanya? Mungkin kita berkata, oh, aku tidak bisa menerima engkau di rumahku, karena aku tidak mengenal engkau. Tetapi Zakeus membuka pintu hatinya untuk Yesus. Zakeus membuka pintu rumahnya untuk Tuhan datang tinggal menumpang di rumahnya. Zakeus membuka pintu hatinya untuk menerima anugerah Tuhan. Zakeus tidak menolak anugerah itu. Ia menyambutnya, ia menerimanya. Hari ini maukah kita menerima anugerah Tuhan? Amin, saudara. Sebagai ayat penutup Lukas 19 ayat yang ke-8. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ini adalah keubahan hidup. Hasil dari anugerah yang kita terima
adalah terjadi perubahan hidup. Jika hari ini kita membuka hati menerima Yesus dalam hidup kita, maka akan terjadi perubahan hidup. Kita diselamatkan, kita memperoleh hidup yang kekal, bahkan hidup kita diubahkan. Bukalah hatimu, sambutlah anugerah itu, dan ucapkan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ini manusia berdosa, kami tidak layak menerima anugerah-Mu, tetapi Engkau yang datang mencari kami, memberikan kami anugerah itu. Sungguh kami bersyukur, sungguh kami berterima kasih. Menjelang bulan Natal ini, kami menerima anugerah Tuhan. Kami menerima Yesus Kristus dalam hidup kami. Keselamatan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan hidup kami yakin dan percaya Tuhan tahu masalah kami, dan Engkau mau menolong kami, asalkan kami membuka hati kami menerima kehadiran-Mu. Terima kasih Tuhan, materaikan firman-Mu dalam hati kami menjadi berkat yang permanen, dan siapapun yang sudah menyambut firman-Mu ini, Tuhan memberkati, Tuhan menolong, Tuhan membuka jalan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih ya Tuhan, apapun yang dihadapi oleh saudara-saudari kami saat ini, mungkin ada yang sedang sakit, mari Tuhan sembuhkan. Jamahlah kuasa bilur-bilur-Mu menyembuhkan saat ini. Nyatakan mujizat-Mu, mujizat kesembuhan, mujizat pertolongan, mujizat kelepasan. Tuhan nyatakan kepada mereka semuanya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Yesus. Materaikan firman-Mu ini dalam hati kami menjadi berkat yang permanen di sepanjang hidup kami. Dan saat ini turunlah kiranya berkat dari Bapa, anugerah, kemurahan, dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan, penyertaan, perlindungan dari Roh Kudus turun atas engkau. Terimalah berkat yang besar ini di dalam satu nama yang berkuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya mari katakan bersama-sama, amin. Terima kasih saudara-saudari sekalian yang sudah berkenan mendengarkan firman ini. Terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel, Tuhan beserta saudara. Sampai ketemu kembali pada kesempatan yang akan datang. Kiranya kasih karunia dan kebaikan Tuhan terus dilimpahkan bagi kehidupan saudara. Tuhan Yesus memberkati, dan terima kasih sudah mendengarkan firman ini. Dan jika firman Tuhan ini menjadi berkat bagi saudara, maka kiranya saudara berkenan untuk membagikan firman ini kepada teman-teman, sahabat, famili, keluarga, kerabat, agar saudara juga bisa memberkati mereka dengan firman Tuhan. Dan untuk mendukung channel ini, kiranya saudara berkenan untuk menekan tombol subscribe. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom dan Immanuel, Tuhan beserta saudara.